Selamat datang di videoku. Salam kenal. Video ini adalah video lanjutan hari keduaku trip ke Aceh. Jika teman-teman belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu ya. Pada hari keduaku trip ke Aceh, setelah menyusuri beberapa destinasi menarik di Sabang, seperti yang ada di video sebelumnya, aku kembali menyeberang kembali ke Banda Aceh. Kembali lagi ke sini, aku nggak mau melewatkan kesempatan untuk singgah ke beberapa tempat yang spesial di Banda Aceh. Halo, udah sampai lagi di Banda Aceh. Terus ini karena jaraknya nggak terlalu jauh sama pelabuhan, jadi mampir ke rumah Cut Nyadin. Jadi wisata sejarah dulu guys. Ini keterangannya. Nah, tapi sebenarnya rumah ini tuh udah bukan rumah asli ya, karena kalau fakta sejarahnya itu kan rumahnya Cut Nyadin itu dulu dibakar sama Belanda. Nah, tapi segera setelah rumahnya itu dibakar, dibangunlah lagi. Jadi replikanya yang menyerupai rumah aslinya Cut Nyadin. Nah, ini adalah rumah adat Aceh. Asli Aceh, bentuknya seperti ini. Jadi rumah panggung guys. Ini cantik ya. Untuk masuk ke rumah Cut Nyadin, pengunjung tidak dikenai biaya masuk tertentu, namun memberikan bantuan perawatan seikhlasnya. Pengunjung diharuskan melepas alas kaki ketika masuk ke dalam rumah. Ada seorang satpam yang bertugas menjaga tempat ini. Satpam tersebut juga bertugas menjadi tour guide bagi pengunjung. Aku merasa beruntung sekali karena datang di hari Jumat, yang mana hari Jumat memang menjadi hari yang paling sepi pengunjung di sini, sehingga berasa private tour. Atap rumah Cut Nyadin terbuat dari daun rumbia. Teman-teman masih ingat nggak buah rumbia yang ada di videoku sebelumnya? Nah, yang itu buahnya, yang ini daunnya. Di dalam rumah ini terpajang banyak sekali foto yang berkaitan dengan kehidupan Cut Nyadin. Mulai dari foto Cut Nyadin sendiri, keluarga, hingga foto-foto perjuangan melawan Belanda. Ini adalah ruang utama. Rambat dalam bahasa Aceh maksudnya adalah ruang utama. Ruangan selanjutnya adalah kamar dayang-dayangnya Cut Nyadin. Ini adalah ruang sidang, yang mana di tempat ini diskusi tentang strategi perlawanan dibicarakan. Ini adalah kamar khusus pembantu dapur Cut Nyadin. Di dalam rumah ini juga ada koleksi jenis-jenis senjata. Meskipun bukan lagi senjata asli yang digunakan Cut Nyadin dan pasukan untuk melawan Belanda, ini adalah replikannya. Nah, ini itu adalah sumur aslinya ya. Jadi satu-satunya hal yang tidak dibangun ulang itu adalah sumur ini. Ini benar-benar asli dari zaman dulu sampai sekarang. Meskipun rumahnya itu dibakar, tapi ini masih tetap utuh. Jadi nggak ada renovasi. Nah, jadi sebenarnya posisinya tuh di sebelah kirinya rumah. Jadi tadi kita di depan, terus habis itu kita muter ke kanan, masuknya lewat pintu kanan, terus habis itu muter-muter ke dalam rumah. Nah, terus tembusnya di sisi kiri rumah. Nah, ada sumur ini.
Selanjutnya, kita masuk ke kamar Cut Nyadin. Posisi kamarnya ada di paling belakang bagian rumah. Tujuan peletakan ini tentunya adalah sebuah strategi untuk mengelabui musuh yang memasuki rumah Cut Nyadin, karena kamar-kamar yang ada di bagian depan adalah kamar para dayang. Setelah mengunjungi rumah Cut Nyadin, aku melanjutkan perjalanan ke Masjid Rahmatullah. Teman-teman masih ingat nggak foto satu-satunya masjid yang masih berdiri di antara puing-puing bangunan yang dipajang di Museum Tsunami di video hari pertamaku trip ke Aceh? Inilah masjidnya. Berlokasi di daerah Lampu, masjid ini dibangun pada tahun 1990 sampai 1997. Hanya berjarak 500 meter dari pantai pada tahun 2004 saat tsunami menerjang, masjid ini masih berdiri. Hanya beberapa sudut bangunan saja yang rusak. Sudut bangunan yang rusak itu tidak direnovasi hingga sekarang. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk menjadi saksi kejadian tsunami serta selalu menjadi pengingat bahwa bencana alam tsunami yang mengerikan itu sangatlah nyata. Ini adalah sudut bangunan yang sengaja tidak direnovasi. Terletak di perkampungan, masjid ini pastinya menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat, seperti TPA, pengajian, dan lain-lain. Pada saat terjadi tsunami, warga berbondong-bondong untuk berlindung ke dalam masjid. Menurut cerita, semua warga yang berada di dalam masjid terselamatkan dari tsunami. Di area masjid juga terdapat galeri yang bisa dikunjungi. Di dalam galeri ini terdapat foto-foto kondisi sekitar masjid ketika tsunami sampai pemulihannya. Gak jauh dari Masjid Rahmatullah tadi, kita bisa langsung nih mampir ke pantai Lampu. Semoga aku nggak salah ucap ya. Nah, terus ya udah kita bisa hunting sunset di sini. Ini salah satu rekomendasi tempat untuk menikmati sunset karena pantainya cantik, terus mataharinya pas. Jadi kalau cuacanya bagus, sangat cantik guys. Ini lagi nunggu sunset di pantai, terus sambil nunggu kelapa muda. Emang kalau ke pantai kalau belum pesen kelapa muda itu belum afdol, ya kan? Sambil nunggu pesanan, kayaknya aku mau refleksi sedikit deh. Perjalanan 2 hari di Banda Aceh, kemudian nyempetin untuk nyebrang ke Sabang. Sangat-sangat menyenangkan.
Menjelang akhir perjalanan, jangan lupa mampir ke toko oleh-oleh ya. Kalau teman-teman ke Aceh dan mencari oleh-oleh lengkap dengan harga terjangkau, aku dapat rekomendasi dari warga lokal nih. Namanya Pusaka Souvenir Galeri. Tempat ini tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu di Jalan Sri Ratu Syafiatuddin, Kota Banda Aceh. Semua jenis oleh-oleh khas Aceh dijual di sini. Ada banyak macam tas dengan motif khas Aceh, gantungan kunci, dan banyak lagi. Banyak juga jajanan tradisional. Tinggal pilih pokoknya. Pastinya yang nggak ketinggalan adalah kopi Gayo Aceh. Kopi Gayo di sini ada yang Arabica juga Robusta. Tentunya yang primadona adalah Arabica ya. Selain dalam bentuk bubuk dengan berbagai macam variasi kuantitas, toko ini juga menjual biji kopinya. Sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan, jangan lupa nyoba kuliner khas Aceh yang satu ini. Namanya adalah sate matang. Rekomendasi sate matang ada di sebelah persis Pusaka Souvenir Galeri. Mantap kan? Habis belanja, terbitlah makan. Nah, yang unik dari sate matang adalah konsepnya. Jika di Jawa penyajian sate hanya dengan bumbu kacangnya, di sini sate disajikan dengan kuah yang terasa seperti sop daging. Rasanya jadi unik dan enak. Kalau makan sate matang, jangan lupa timun serutnya. Ini adalah minuman ala Aceh ya. Timun serut bisa disajikan dalam bentuk es maupun hangat. Nah, biar pernah, aku pesen timun serut hangat. Bye Aceh. Semoga besok bisa kembali lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.